hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema PPNKMS. Nah, iya. Apaan tuh ya? Iya, agak aneh mungkin ya di Iya. pendengaran para pendengar semuanya. Namun penjelasannya akan disampaikan oleh Pak Aprianto. Selamat, silakan Pak Apri. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Ya, ini memang hal yang baru ya. Di pagi hari ini saya pendengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Tuntung Pandang. Ya, ini memang hal yang baru, bukan hal yang baru sebenarnya. Sebenarnya di aturan sudah lama. Cuma tidak didengungkan gitu. Terkait dengan PPN KMS atau PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, sebelum kami sampaikan terkait dengan PPN KMS bahwa PPN ini merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa, pajak pertambahan nilai yang di daerah Pabean. Daerah Pabean itu berarti di Indonesia. Nah, ini yang dipungut oleh negara terhadap PKP. Nah, terkait dengan PPN KMS ini memang ada peraturan baru, Bunda. Makanya ini perlu kami sampaikan karena ada update peraturan baru terkait dengan PPN KMS. Yaitu di PMK 61 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kegiatan membangun sendiri ini apa? Definisinya ya ini yang wah, saya bangun-bangun sendiri kenapa dipajakin gitu ya. Pertanyaannya gitu. Ini kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Ya, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan ini berarti yang dilakukan di luar kontraktor. Nah, dilakukan oleh kontraktor, oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Nah, ini sesuai dengan definisinya. Jadi outputnya apa, Bunda? Outputnya ini bangunan. Bangunan, syarat bangunan utamanya itu adalah konstruksi. bangunan ya. Iya, jadi kegiatan membangun sendiri ya nanti hasil akhirnya apa, bangunan, baik itu rumah tinggal, baik itu ruko gitu atau gedung perkantoran, bisa aja atau sarang, sarang, benar, sarang walet atau gudang pabrik lah, itu masuk dalam ranah ini. Iya, gudang toko juga ya. Iya, Bunda, gudang gitu. toko. Iya. Nah, tadi kan dikatakan bangun sendiri begitu ya. Selain dari bangun sendiri, memangnya ada yang berlawanan arti dengan itu begitu? Jadi gini, kalau kita membangun, kita sistemnya membangun sendiri, berarti hanya bangun sendiri, beli material sendiri, ngupah tukang sendiri. Ada yang lewat jasa konstruksi, diborongkan gitu ya. Jadi kalau kita memborongkan selama lewat CVA, kita bangun rumah mewah gitu. Nah, kita bayar ke CVA semuanya. Nanti yang kena pajak adalah CVA. Dia yang bayar pajaknya. Yang orang pribadi udah terima beres saja. Nah, kita tidak dikenakan. Ya, kita tidak dikenakan PPN KMS. Nah, untuk PPN KMS ini yang memang saya pengennya, saya lebih mantap kalau bangun sendirilah, beli bahannya sendiri, milih tukang sendiri. Cuma memang ribet, Cuma hasilnya kan maksimal gitu. Nah, atas asas keadilan, karena yang tadi kalau lewat kontraktor itu dikenakan pajak, baik PPH maupun PPN kalau yang PKP, maka untuk kegiatan membangun sendiri ini juga dikenakan namanya PPN KMS. Cuma sekarang batasannya gimana? Apakah semua yang bangun sendiri, saya bangun tipe 21 nih, apakah dikenakan PPN KMS? Ada ketentuannya ada ketentuannya, Bunda. Jadi nggak semuanya kita istilahnya kebiah-uyah lah, maksudnya semuanya kita kenakan gitu kan. Ya, itu nggak adil juga gitu kan. Kalau kita bangun yang tipe 21, tipe 36, tipe 72 itu apakah kita kenakan gitu. Masyarakat yang bangun sendiri gitu, bangun rumahnya apakah kita kenakan? Enggak. Kalau di PMK 61 ini diatur terkait dengan untuk objek PPN KMS adalah kegiatan membangun sendiri dengan kriteria bangunan. Yang pertama, konstruksi utamanya itu berupa kayu, terus pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja.
Yang kedua diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Nah, yang ketiga ini yang perlu digarisbawahi, Bunda. Luas keseluruhan paling sedikit adalah 200 meter. Besar, besar ya. Jadi nggak semuanya. Kalau 200 meter malah pondok ada mulai. Iya. Ngolah kanu nih kos-kosan. Iya, ada juga. Iya. Kesinggungan. Iya. Jadi ini gugup tadi sudah nih gugup. Ya, jadi ada kriterianya karena nggak semuanya kita kenakan. Nggak mungkin kita dari sisi perpajakan akan mengenakan untuk semua. Karena kalau dihitung kalau udah luasan 200 meter persegi rata-rata sebenarnya itu harusnya dilakukan oleh kontraktor. Nah makanya ini untuk asas keadilan juga bahwa karena kontraktor itu juga dikenakan pajak, maka kegiatan membangun sendiri ini juga dikenakan pajak. Namanya PPN kegiatan membangun sendiri. Oke. Nah, lalu tadi disebutkan oleh Pak Apri tadi ada konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, kemudian pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Ya. Nah, misalnya nih bangunan itu luasnya 200 meter misalnya, kurang lebih dari itu. Cuman mungkin bahannya tidak memenuhi kriteria ini. Nah, jadi kriteria ini sebenarnya kriteria yang dimaksud dengan kriteria ini sebenarnya maksudnya adalah bangunan permanen. Iya, bangunan permanen berarti Jadi jadi bangunan permanen. Kenapa ada diistilahkan pakai kayu? Karena ada juga bangunan yang pakai kayu. Iya, tapi permanen ya. Tapi permanen. Jadi ulin misalnya. Itu mahal udah. Iya. Itu kan mengalahkan beton ya. Iya. Itu harganya malah itu mewah itu. Makanya kita istilahkan di sini bangunan konstruksi utamanya ada kayu, beton, pasangan batu bata ataupun baja. Jadi pilihan dari salah satu itu. Oh, salah tapi satu pada ya. dasarnya Artinya bukan kolaborasi ya. Bukan kolaborasi. Jadi bisa aja kolaborasi, bisa aja hanya dan atau. Nah, ini maksud dari kriteria ini bahwa bangunannya ini bersifat permanen. Gitu. Makanya tadi artinya kalau dan atau bukan salah satu. Bukan salah satu. Khawatirnya nanti para pendengar kita mengasumsikan gitu, itu kan gudang saya itu papan semua gitu kan. Nah, tapi luas sekali. Nah, 200 meter ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya dan atau ya. Meskipun kayu semuanya. Nah, yang ini kita juga harus tahu nih Pak. Yang tadi disebutkan oleh Pak Apri tadi kriteria permanennya ini. Nah, seperti apa gitu? Nah, kriteria permanen ya ini. Dari di kriteria 1 ini. Kriteria 1 yang penting bangunannya itu utamanya dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan jenis dan atau baja. Kalau itu sudah memenuhi kriteria ini, berarti kita anggap itu sebagai permanen. Misalnya nih sebuah gudang, anggaplah misalnya gudang karet ya, gudang karet. Soalnya saya sering lihat gudang karet. Gudang karet itu dibikinnya dari papan yang tipis itu, ya. Susun sirih kan kalau orang Banjar bilang. Nah, susun sirih. Nah, terus tapi luas karena memang mungkin lebih dari 200 meter kubik ya ininya luasnya. Nah, apakah ini juga terkategori permanen? Maksud saya yang menetapkan bahwa ini permanen dan tidak permanen itu siapa gitu? Jadi kalau kita lihat permanen atau enggak permanen, kalau permanen itu kita lihat di kriteria 1 itu. Kalau itu terpenuhi konstruksi bangunannya memang terdiri dari kayu, beton itu termasuk permanen. Sudah memenuhi. Jadi kalau bangunannya itu dari unsur-unsur itu berarti itu udah permanen. Itu memenuhi gitu Bunda. Kayunya ada ya, kayu. Iya. Jadi kalau itu gudang lebih dari 200 meter, nah itu ada ketentuan untuk memenuhi PPN KMS. Iya. Nah, lalu ketika mungkin kemarin dibuat baru. Nah, seiring dengan berjalan waktu, si gudang ini kan termakan usia ya. Termakan usia. Nah, sehingga mungkin terdapat keropos di mana-mana. Apakah dia ada jangka waktu tertentu gitu ya untuk ketentuan dia membayar pajak ini, ataukah misalnya
selamanya ditetapkan seperti Jadi itu. ini hanya sekali waktu bangun, Bunda. Sekali membangun aja. Jadi waktu kita Oke. bangun sekali, kita bangun dengan luasan sekian gitu, udah kita bayar PPN KMS selesai. Oke, Tapi bentar nanti kalau memang ada penambahan, Nah, perluasan. perluasan itu Perluasan lain bangunan. lagi. Iya. Kalau hanya pemeliharaan, ada rusak, kita perbaiki, itu pemeliharaan. Tapi kalau ada perluasan, kalau Perluasan bangunan lama ya. nah, perluasan bangunan Iya, lama iya. dan perluasannya itu lebih dari 200 meter, itu baru dikenakan lagi. Oke. Atas perluasannya aja. Atas perluasannya. Iya. Oke, tidak secara keseluruhan. Jadi tidak secara keseluruhan, Bunda. Nah, Gitu. atau misalnya pada saat membangun tidak nyampe 200 meter. Iya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian Mengganale. ya baru berarti dikenakan pajak. Iya. Apakah itu dikenakan PPN KMS-nya ini secara keseluruhan atau yang baru dibangun tadi? Nah, jadi kalau kita ngelihat bahwa di aturan ini lebih rinci. Kalau dulu nggak diatur, Bunda. Iya, Tapi kalau sekarang diatur selama pembangunannya itu belum lebih dari 2 tahun, misalnya bertahap gitu kan. Kita mau bangun 300 meter gitu. Tapi ternyata 300 meter ini tahun pertama 150, tahun kedua 150. Nah, itu dikenakan. Selama belum ada 2 tahun. Selama Berbeda belum ada 2 tahun. kalau seumpama gini, Bunda. Saya membangun. Nah, ini 100 meter, Oke. ya kan? Terus kemudian 3 tahun 3 tahun kemudian, berikutnya ya. ya 3 tahun kemudian saya bangun lagi 150 meter. Itu nggak dikenakan. Karena itu terpisah. Karena sudah lebih dari 2 tahun. Oh. Tapi berbeda kalau kita mau bangun itu kan pasti ada izin. Yap. Izin mendirikan bangunan. Di izin ini kita udah berencana, Bunda. Oh. Udah kita berencana bahwa bangunan ini 300 meter. Nah, Oke. ternyata tahun pertama ini terrealisasi bangun baru 100 meter. Iya. Bangkrut nih. Wah, uangnya habis nih. Oke, karena bahan naik sekarang. Karena bahan naik. Iya, Jadi transport naik juga, dibayarkan upah dulu tukang yang naik, ya. dibayarkan dulu yang 100 meter tadi. Oh, tetap dibayarkan Karena berarti. memang dasarnya di IMB-nya tadi. 300 meter. Oh, begitu. Kita udah lah, tapi nanti ternyata ini karena lama, uangnya ngumpulnya lama, Iya. baru dikerjain lagi 3 tahun. Oh, ternyata waktu 3 tahun mau meneruskan tadi cuma 100 meter karena di bawah 200 meter. Oke. Berarti maka yang 100 meter tadi itu kan udah terpisah. Lah itu tidak dikenakan. Tapi kalau masih dalam jangka waktu 2 tahun itu tetap dikenakan. Tetap dikenakan. Nah, Oh, gitu. gitu. Oke, iya. Nah, jadi misalnya nih bangun komplek pertokoan misalnya ya. ruko. Iya, Gitu. ruko Iya, misalnya. ruko. Bangunnya kita rencananya mau bangun 10 gitu ya. Iya. Nah, ternyata setelah 5 terhenti. Terhenti. Nah, tetapi di dalam IMB-nya dan sudah tertulis gitu ya. 10 Oke, gitu. iya. Jadi tertulis Jadi, 10 lah pembayaran PPN KMS ini keseluruhan. keseluruhan. yang ada Cuma di nanti IMB itu. membayarnya itu tergantung realisasi. Realisasi gimana? Tiap tahun saya RAB-nya berapa yang dikeluarkan? Biaya yang dikeluarkan berapa? Nah, gitu, Bunda. Oke. Membayarnya ini awal kita membangun atau sudah selesai? Jadi pertama kita lihat saat terutangnya. Saat terutangnya KMS ini adalah saat terutangnya di saat membangun sampai dengan selesai. Jadi kalau kita membangun secara bertahap, maksudnya kita membangun karena ini besar ya, ruko, misalnya ruko. Tahun ini 5 ruko. Nah, kita habisnya berapa? Nah, selama tiap bulan habisnya 100 juta. Gitu. Berarti 100 juta dibayarkan 100 juta kalikan tarif. Nah, nanti bulan berikutnya habis lagi 100 juta. Bayar lagi 100 juta kalikan tarif. Jadi bayarnya sebenarnya sesuai dengan pengeluaran kita. Aktivitas membangun, Pak ya. Iya, benar. Jadi Bukan bangunannya, Pak ya. bukan Tapi bangunannya. aktivitas Jadi membangun. aktivitas kita waktu membangun. Iya. RAB-nya habisnya berapa? Gitu. Tapi kalau wajib pajak merasa, dah kita ada RAB-nya sekian, kita mau bayar sekaligus di awal, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena memang saat terutangnya itu di saat mulai membangun sampai dengan selesai. Kalau wajib pajak, saya bayarnya sesuai dengan pengeluaran saya, ya udah nggak apa-apa. Jadi sampai selesai nanti bayar, kayak dicicil gitu bayarnya. Nah, gitu. Bunda. Ya, saya ke Mbak Nisa. Oh iya. Ya, Mbak Nisa, Kabupaten Tanah Laut ini kan memang
negara yang saat berkembang ya. Saat ini perkembangannya cukup luar biasa. Nah, tentu banyak kondisi-kondisi ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Apri tadi. Iya, nah, KP2KP sendiri menelisik atau mungkin mengamati ya bangunan-bangunan atau aktivitas seperti ini. Seperti apa kegiatannya? Oh iya, jadi untuk pengawasan Bunda ya bahasanya itu terkait kegiatan monitoring lah gitu ya. Monitoring pengawasan gitu. terlalu ekstrim. Oh iya, betul. Monitoring nih terhadap kegiatan bangun sendiri ini kalau usaha dari KP2KP sendiri itu kami biasanya melakukan visit atau kunjungan. Jadi kan kelihatan nih Bunda, misal orang-orang yang baru bangun, oh nih kelihatan kayaknya. Nah itu nanti kita coba kunjungi. Kayak baru-baru beberapa waktu yang lalu kami juga baru melakukan kunjungan terhadap bangunan-bangunan yang baru dibangun. Mengedukasi gitu ya dari hati ke hati dulu. Betul. Gitu ya. Wah orang pajak nih katanya. Oh, iya. Iya, tahu aja katanya. Tahu aja nih. Nah, nanti kan kelihatan Bunda, oh ini bener nih bangunannya luasnya segini, kayak gitu. Okay. Seperti yang disampaikan Bapak tadi permanen juga. Ya. Nah, lalu ketika misalnya petugas pajak, tenaga penyuluh dan tenaga monitoring sendiri kan kita terbatas ya. Iya. Nah, sedangkan kita tahu tadi Kabupaten Tanah Laut ada daerah berkembang. Jadi sekarang ini sudah di mana-mana gitu kan. Mungkin saja mungkin di daerah pelosok nih. Betul. Ya, nah, Betul. di daerah pelosok nih. Nah, lalu upaya kita untuk mengetahui, untuk melakukan edukasi, untuk menghimbau agar membayar PPN KMS ini bagaimana? Kalau untuk dari segi yang di luar jangkauan tadi ya Bunda ya. Nah, seperti yang tidak ada sinyal. Bunda. Nah, jadi semisal kayak seperti yang Bapak bilang tadi kan kalau mau bangun bangunan itu kan butuh yang namanya izin ya Bunda. Nah, itu kan butuh pengajuan izinnya itu nanti kami edukasikan dulu ke pihak pemerintah daerah. Oh, ini ada kewajiban yang namanya KMS. Untuk sementara itu dulu nih Bunda. Karena kalau yang terlalu jauh kan bingung menjangkaunya. Iya, bingung juga. Iya. Gimana nih gitu kan? Iya, betul. Iya. Artinya collab dengan perizinan. Tentu. Dari situ kita tahu pemetaannya bahwa. Iya. Saya memancing tadi karena ada beberapa waktu yang lalu nih ada teman saya gitu ya. Ketika dia membuat suatu izin, dia belum selesai izin itu ya, belum selesai tapi sudah terdaftar gitu ya. Sudah diedukasi oleh KP2KP. Jadi dia bingung ke saya, kok sudah tahu ya orang pajak gitu ya. Iya. Jadi menambahkan Bunda, jadi memang kami dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sudah ada kerjasama. Jadi kerjasamanya itu berupa pertukaran data. Jadi kami tiap tahun itu mendapatkan data izin mendirikan bangunan IMB. Nah sebenarnya data itu udah kelihatan. Semuanya kayaknya deh, bukan hanya izin mendirikan bangunan, tapi sepertinya izin usaha. Jadi di data itu saya kemarin mereview kan, data itu kelihatan. Oh ini bikin kandang ayam, luasannya sekian gitu. Ini membuat gudang gitu. Memang yang tadi disampaikan Bunda di daerah-daerah terpencil nggak ada sinyal pun juga ada gitu. Jadi ternyata terlihat. Makanya dia bingung teman saya. Kok saya sudah diedukasi katanya oleh pajak gitu. Nah, padahal daerahnya terpencil gitu kan. Sengaja karena punya tanah di sana gitu kan. Oh, kita bangun gudang di sana aja gitu kan untuk bangun toko. Ya, lalu bikin MB belum selesai ternyata baru. Nah, ternyata sudah masuk. Nah, itu membuktikan ya saudara pendengar bahwa pemerintah kita sudah melakukan kerjasama yang sangat baik dalam hal ini ya dari semua lintas sektor. Nah, sehingga perlu diketahui oleh para pendengar, kita tidak bisa istilahnya melakukan sembunyi-sembunyi. Iya, penyembunyian gitu ya, penyembunyian. Nah, dan pada akhirnya pasti akan diketahui. Betul. Nah, ini ya jadi jangan sampai nanti jadi kurang enak begitu ya, malah orang pajak sendiri yang datang kepada kita. Sekarang satu data untuk semua Bu ya. Iya. Nah, itu dia yang perlu diketahui oleh para pendengar. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang memang ada kewajibannya begitu ya, maka segeralah kita untuk menyelesaikan. Seperti salah satunya tadi PPN KMS ini ya. Jadi jangan sampai malah sempat marah-marah kemarin kan belum apa-apa
apa nih sudah ditagihnya pajak gitu kan ya. Dan jangan takut juga. Jangan Iya. takut. Karena buat kita juga berhubung terkait takut-takut ini Pak. Tarifnya Iya. mungkin ada tarif terbaru atau gimana Iya. PPN? Silakan. Ya, Jadi- baik, sekarang kita ke tarif nih ya. Iya tarifnya supaya masyarakat tahu nih. Jadi Jangan takut. jangan, pertama memang kemarin identik itu orang kalau udah didatangi orang pajak takut. Ya. Iya. Nah ini kalau biar nggak takut gitu kita harus mengerti dulu. Oh Iya. sebenarnya tarifnya berapa sih gitu. Nah PPN KMS ini kalau PPN secara umum tarifnya memang 11%. Wah, tinggi sekali ya. Gitu. Oke. Tapi untuk PPN KMS ini bukan 11% tapi 2,2%. Jadi 2,2%. Nah itu dari RAB. RAB. Jadi RAB setiap kita mau bangun kan kita ada RAB-nya. Rencana anggaran belanjanya berapa? RAB-nya umpama bahannya sekian, tukangnya sekian. Langsung bangun saya umpama bangun 5 ruko habisnya 1 miliar. Nah, berarti nanti PPN KMS-nya adalah 2,2% kali 1 miliar tersebut. Nah, tinggal nanti berapa realisasinya? Apakah mau dibayar sekaligus atau per bulan gitu? Nah, gitu Bunda. Iya, yang menjadi tolak ukur pertama tadi bukan luas bangunannya ya, bukan bangunannya tapi jumlah RAB-nya ya. Iya, jadi kalau untuk memperhitungkannya, jadi kita hanya tadi luas bangunan itu hanya untuk menentukan bahwa apakah itu kena PPN KMS atau tidak. Iya. Itu hanya menentukan aja. Iya. Tapi kalau sudah ini kena PPN KMS, maka kita akan pasti meminta mana RAB-nya. Nah, perhitungannya biayanya berapa. Nah, dari RAB itu dikalikan dengan tarif. Tarifnya ya secara normal 2,2%. 2,2% itu dari mana? 20% kalikan dengan tarif PPN. Jadinya secara normal 2,2%. 2,2% dari RAB-nya. Jadi kalau RAB-nya itu 1 miliar, ya 2,2%-nya mungkin sekitar 22 juta. Oke. Iya. Nah, apakah misalnya jumlah PPN KMS ini tadi bisa dibayar di awal gitu ya? Iya. Bisa di awal. Nah, apakah bisa dicicil? Ya itu. Iya. Jadi dicicil, bagaimana aturannya? Ya, dicicilnya itu sesuai dengan progres bangunan. Jadi kalau kita bangun ruko, seumpama bangun 5 ruko, nah ternyata ini biayanya 1 miliar. Nah ini waktu bangun butuh waktu 8 bulan. Nah berarti kita bisa membayar sesuai 8 bulan sampai selesai. Sesuai dengan realisasinya. Saya bangun ruko bulan pertama ini habis 100 juta, berarti 2,2% kali 100 juta. Bulan kedua habis 200 juta. Nah, 2,2% dari 200 juta nanti sampai selesai. Nah kalau memang ada uang ya langsung nggak mau ribet lah. Iya, kita bayar keseluruhan. Ya atau mau setelah selesai ya kita bayar gitu. Jadi memang ini dipermudah ya. Jadi saat terutangnya itu saat mulai sampai terakhir. Nah kalau mau dicicil ya dicicil dari mulai bangun sampai dengan selesai. Jadi waktu selesai ya sudah selesai bayar PPN KMS-nya gitu Bunda. Nah, lalu bagaimana nih proses atau prosedur nih Pak? Prosedur membayarnya. Iya Bunda. Nah, ini jadi kalau bagaimana sekarang prosedur untuk membayarnya. Jadi kalau membayarnya ya pasti ke kantor pos atau bank. Iya. Nah, sebelum ke kantor pos atau bank kita harus lihat dulu bahwa waktu kita membangun ini yang membangun ini punya NPWP atau tidak? Tidak. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama punya NPWP atau tidak. Kalau wajib pajak mempunyai NPWP, maka pembayarannya menggunakan NPWP-nya, kodenya. Oke. Nah, bagi yang tidak punya NPWP, maka isian NPWP-nya diisi 000, terus diisi adalah KPP domisili dari wilayahnya. Karena ini nantinya fungsinya apa? Biar nanti pembayaran PPN KMS ini akan masuk ke wilayahnya, Bunda. Oh begitu. Jadi itu terkait dengan pembayarannya. Nah, untuk kode pembayarannya itu kodenya adalah PPN 411211 dan
KJS-nya adalah 103. Nah, itu kode pembayarannya, Bunda. Nah, kalau bayar tetap sama, pembayaran pajak dilakukan di bank atau kantor pos, Bunda. Oke. Nah, apakah ketika mereka yang tidak punya NPWP otomatis begitu Pak, otomatis tadi kan sudah disebutkan tadi data kita link kan ya. Nah, data kita link begitu. Artinya KP2KP sendiri sudah mengetahui ini Iwan nih bikin kos-kosan 10 pintu ya, artinya nah kan sudah mengeluarkan biaya misalnya di RAB-nya 1M gitu kan. Artinya kan sudah terlink begitu. Nah, apakah KP2KP bisa langsung menerbitkan kalau kan di sana kelihatan ya mereka misalnya yang tidak mempunyai NPWP atau apa begitu bisa menerbitkan langsung NPWP-nya atau bagaimana? Jadi begitu? bisa asal kita ada nama lengkap sama NIK-nya. Jadi nama lengkap sama NIK kita bisa mengecek apakah dia punya NPWP apa tidak. Kalau NPWP-nya di luar lokasi bangunan, maksudnya di luar lokasi bangunan, saya bangun di sini, tapi sebenarnya NPWP saya sebenarnya NPWP di luar sini, maka itu dilakukan di luar kabupaten, maka diisi dengan kode 0000, karena biar apa Bunda, biar pembayaran pajaknya akan masuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Karena fungsinya itu nanti ada beberapa jenis pajak yang nanti akan berpengaruh kepada dana bagi hasil ke daerah. Karena bangunnya di sini ya harus bayar pajaknya di sini. Nah, walaupun saya mungkin NPWP-nya NPWP luar gitu. Nah, berarti ada kemungkinan nih Pak ya, sekali lagi nih kita menekankan karena NPWP ini juga banyak jadi pertanyaan Pak. Setelah kita talk show juga masih ada. Nah, artinya ada kemungkinan satu orang itu punya NPWP lebih daripada satu cabang. Kalau NPWP-nya pasti satu, Bunda. NPWP nggak bisa saya punya NPWP 2 itu nggak bisa. Yang ada adalah saya punya NPWP pusatnya satu, terus kalau saya punya usaha lain di tempat yang lain, itu namanya cabang. Jadi NPWP cabang. Pasti nomor kode NPWP 9 digit awalnya sama. Nah, yang membedakan adalah kode wilayahnya. Gitu. Nanti baru ini saya usaha di sini cabang Tanah Laut ya beda zona. Karena ada juga teman-teman kan yang orang Banjarmasin gitu Pak, tapi punya usaha di Plehari, punya usaha di Martapura, punya usaha di Banjarbaru gitu. Nanti intinya kode NPWP pusatnya adalah kalau orang pribadi di mana dia domisilinya. KTP-nya di mana? Kalau KTP-nya di Banjarmasin berarti nanti NPWP pusatnya adalah Banjarmasin. Baru kalau dia punya usaha di Martapura, ada di Banjar, ada di Tanah Laut, Tanah Bumbu, baru nanti ada NPWP cabang istilahnya, Bunda. Nah, itu serta-merta diterbitkan atau dia yang meminta, Pak? Bisa wajib pajak yang melakukan permohonan, atau kalau berdasarkan data kami kita melihat memang ada usaha di sini, kita cabangkan. Kita cabangkan itu secara jabatan Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP cabangnya. Gitu. Iya, karena setahu saya wajib pajak tersebut cuma punya satu NPWP. Punya satu NPWP, cuma dia punya NPWP dari Banjarmasin, tapi dia punya usaha di Plehari ada gitu kan, di Martapura, di Banjarbaru ada, cuma satu aja. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, artinya pajak yang ada di Tanah Laut itu masuknya ke wilayah Banjarmasin begitu ya? Iya. Jadi kalau memang kita domisilinya di mana, jadi nanti kewajiban perpajakannya akan mengikut sesuai domisili, kecuali memang dibikinkan NPWP cabang. Jadi kalau umpama ada NPWP cabang, nanti dicabangkan kewajiban perpajakan untuk NPWP cabangnya akan ngikut di Tanah Laut, umpama usahanya ada di Tanah Laut. Jadi nanti akan ada sebagian pajak yang akan masuk ke wilayah Tanah Laut. Iya, betul. Ini yang perlu dipahami juga, karena agar nantinya juga akan berpengaruh ke namanya dana bagi hasil daerah. Itu yang saya maksudkan tadi. Tanah Laut padat dengan bangunan-bangunan gitu ya. Misalnya kayak Sarang Burung Walet ada beberapa, tapi ternyata yang punya ini orang luar, Pak. Orang luar dan dia punya NPWP-nya di luar sana begitu. Itu yang
kita konsen kita bersama ya Bunda, bahwa iya. kita ingin bahwa kalau memang ekonominya dari sini, dari daerah sini, perpajakannya seyogyanya untuk dilakukan di sini. Karena apa ya? Karena kita mengambil sumber daya di sini, mendapatkan uang sumbernya dari sini, maka berharapnya dana bagi hasilnya juga akan mengalir ke sini. Nah, percuma kalau kita ada usaha di sini tapi semua NPWP-nya di luar wilayah sini. Nah, yang menikmati hasil adalah daerah lain. Nah ini yang perlu kita himbau, karena kita di Talkshow ini kan kita live streaming dapat dijangkau oleh yang banyak. Nah, kita berharap nih mudah-mudahan ini merupakan inspirasi dan kesadaran ya dari masing-masing ya para pendengar kita yang mungkin termasuk dalam kategori ini, begitu ya, termasuk dalam kategori ini. Mudah-mudahan ya. Jadi untuk dapat membuat NPWP cabang gitu ya Pak ya. Nah, agar segala usaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut dapat masuk ke wilayah Kabupaten Tanah Laut perpajakannya. Iya. Nah, saya kembali ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, seberapa sulit ya tingkat kesulitannya nih kita untuk melakukan edukasi atau melakukan pendataan atau melakukan monitoring terhadap usaha-usaha yang berkenaan dengan PPN KMS ini. Oke, nah terkait kesulitannya Bunda, kayaknya emang kalau edukasi pajak ini tantangannya agak banyak. Iya, agak luar biasa ya. Iya. Nah, terutama nih untuk kegiatan bangun sendiri ini, kalau tantangannya itu pasti karena orang kan berusaha untuk menutupi ya Bunda. Nah, terkadang tantangannya itu keterbukaan wajib pajak ke kita itu sedikit sulit. Iya. Nah, jadi itu memang perlu kesabaran tersendiri untuk menanyakan, apalagi terkadang kalau kita datang ke pembangunan tempatnya misalnya, itu kan yang ada mungkin cuman pihak pembangun. Nah, di situ kita semakin sulit untuk mencari datanya. Nah, itu sih mungkin Bunda kesulitannya. Oke, iya. Nah, apalagi misalnya sudah ketemu nih dengan yang punya gitu ya. Masih diulur-ulur itu kesulitannya sih Bunda. Iya. Jadi memang pertama kesulitannya itu ketemu dengan sebenarnya siapa pemilik bangunannya. Jadi sebenarnya kan yang nanti terkena adalah yang mempunyai bangunan. Terkadang kita di lokasi ketemunya hanya tukang, saya nggak tahu apa-apa. Nah, ini yang repot. Belum lagi. Dipesani nanti. Tanyailah kalau apa-apa lah. Nah, mungkin ada kasus nih Pak. Mungkin suatu saat atau sudah pernah dialami atau belum tahu nih saya. Jadi orang membangun tapi 100 meter Pak ya. 100 meter. Kemudian dia membangun lagi, karena dia tidak mau dikenakan pajak. Ini contohnya aja ya, tengil orangnya gitu ya. Jadi 100 meter, namun dia membangun lagi 100 meter lagi, tapi tidak menyatu dengan bangunan yang ada. Tapi satu kegiatannya sama, mungkin dalam suatu usahanya sama, Pak ya. Dan dia juga membangun biar lepas dari pajak ketentuan, dia lebih dari 2 tahun. Dia lebih dari 2 tahun membangunnya ini. Orangnya sedikit itu juga. Nah, itu memang namanya adanya ada niat Pak ya. Iya, ada. Iya. Itu karena awalnya dulu nggak ada istilah 2 tahun Bunda. Iya. Jadi awalnya dulu nggak ada istilah 2 tahun. Makanya di peraturan di baru ini kita atur bahwa selama masih jangka waktu 2 tahun itu masuk dalam lingkup kegiatan membangun sendiri. Walaupun 100 meter tapi dia melakukannya di tahun berurutan, berarti itu 200 meter gitu. Nah, 200 meter. Nah, dulu nggak ada aturan itu, makanya ditambahkan. Kalau dia mau membuat lagi tapi di luar 200 meter ya memang itu udah niat. Gitu. Salah saya. Saya salah ya. Artinya tidak ada itikat baik ya. Karena gini, pajak itu berdasarkan peraturan. Kalau di aturan itu bilangnya 200 meter, 2 tahun. Kalau dia melebihi 2 tahun, ya kita memang secara hukum kita tidak bisa. Karena itu istilahnya penghindaran pajak. Jadi memang ada wajib pajak yang melakukan itu dan itu legal.
secara hukum legal. Iya, Saya iya. kami pun nggak bisa mengenai. Nggak bisa masuk gitu ya. Tidak bisa masuk. Jadi sampean nyambung ke 3 tahun aja lebih. Iya, nyambung lagi ya pintunya. Iya. Enggak melajari nggak baik. Tapi harus sabar gitu. Harus sabar gitu. 3 tahun tunggu dulu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya pengusaha yang memang orientasinya pada hasil. Dia mau cepat. 3 tahun itu lumayan menghasilkan uang gitu. Pajak yang kita hindari tidak seberapa. Daripada income yang kita dapatkan. Iya, nggak nyampe 6 bulan dia bangun lagi. Misalnya kita ruko tadi kan paling hanya sekitar kalau umpama habisnya 1 miliar itu kan paling sekitar 20 jutaan. Udah. Iya kan? Iya. Itu umpama jadi 5 ruko. Karena kita tunda untuk bayar 3 tahun. 3 tahun nggak jadi kita bangun. Padahal tiap tahun ruko itu kalau sewa berapa? 30 juta udah. 30 juta. Jadi ruginya lebih banyak mendingan bayar. Kalau ruginya lebih banyak. Makanya kalau kita hitung-hitung itu secara pengusaha harusnya masuk karena tarifnya juga nggak akan besar gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi supaya mendengar nih alasannya mendengar yang alasannya orang-orang seperti itu biar mendengar gitu loh. Kerugian Anda gitu loh. Kerugiannya kan padahal kalau kita sewakan ruko itu rata-rata itu 30 sampai 50 juta lah. 30 sampai 50 juta 1 tahun. Kalau 3 tahun aja udah dapat berapa juga? 100 juta. Itu satu ruko dibanding kita bayar PPN KMS-nya gitu. Nah, itu pancingan saya tadi. Jadi saya dengar gitu loh. Mudah-mudahan yang nakal. Iya, jadi inspirasi ya kan ya. Betul. Inspirasi bagi kawan-kawan yang berusaha untuk menghindari atau menyembunyikan menyembunyikan kemudian mensiasati. Mensiasati ini supaya nggak jadi 200 meter nih, misah sedikit gitu ya di sebelahnya gitu, 100 meter, yang misah di sini 100 meter sehingga tidak bisa dihitung. Nah, lalu Pak Apri, apakah misalnya ada upaya atau dapat mengajukan keberatan? Keberatan, minta keringanan dari PPN KMS ini, Pak. Ya, jadi terkait dengan hak wajib pajak, memang wajib pajak bisa melakukan keberatan atau pengurangan itu kalau memang sudah ada penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya wajib pajaknya tidak respon nih, kita datangi tidak respon, tidak memberikan data, akhirnya dari petugas pajak akan melakukan penilaian. Biasanya kami ada namanya petugas penilai. Jadi kita nilai, umpama dari wajib pajak nggak ngasih RAB, kan kita nggak bisa ngitung. Kalau nggak ngasih RAB, makanya petugas pajak bisa melakukan penilaian. Dari penilaian itu dihitung, wah ternyata perkiraan habis bangunan 2 miliar gitu. Wah, nanti langsung dikenakan. Nah, ternyata setelah dikenakan itu wajib pajak bilang, loh enggak, ini enggak bener nih, sebenarnya enggak mungkin sampai 2 miliar gitu. Lah baru nanti wajib pajak boleh melakukan keberatan. Karena memang dasarnya sebenarnya waktu pertama kita minta dulu datanya. Kalau wajib pajak memberikan datanya RAB-nya, kita hitung sesuai RAB-nya wajib pajak. Tapi kalau ternyata wajib pajak enggak memberikan RAB, maka Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan penetapan secara jabatan. Nah, kalau penetapan secara jabatan ini bisa saja kami lebih tinggi karena perhitungannya sesuai dengan penilaian dari petugas penilai. Iya, ketentuan yang sudah ditentukan. Iya, jadi nilai bangunan berapa, memakai besi berapa, ini berapa, pagarnya kayak gini, habisnya berapa, itu udah ada ketentuannya secara perhitungan teknik bangunannya. Nah, tapi kalau merasa wajib pajak, wah penetapan DJP ini terlalu besar nih, nah wajib pajak bisa melakukan keberatan. Oke. Itu kalau karena begini, hak wajib pajak. Iya, perhitungannya sudah benar. Perhitungannya sudah benar, ya. Hasil akhirnya juga pajaknya sudah benar, misalnya 20 juta misalnya ya untuk pajaknya. Nah, tetapi si wajib pajak ini kan
maklum biasanya kan kalau kita pinjaman di bank gitu ya, pinjaman misalnya pada lembaga perbankan atau lembaga peminjam modal gitu. Nah, duitnya ini pas-pasan, Pak. Iya, pas-pasan sudah nih dihitung untuk bangunnya. Iya, untuk bangunan itu begitu. Nah, artinya untuk menyisihkan pajak 20 ini. juta. Ya. Nah, maksud saya apakah dari ketentuan pajak yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak tadi dia bisa minta pengurangan, misalnya ditetapkan 20 juta. Wah, saya kadang-kadang kalau misalnya 20 ini kesulitan mencarikan di modal ini begitu. Ya. Nah, adakah upaya itu begitu? Jadi kalau memang penetapannya sudah benar dan wajib pajak sudah, oh ini benar nih perhitungannya benar. Kalau sudah benar semua, tidak ada istilah keberatan atau pengurangan, tapi adanya adalah angsuran. Jadi Direktorat Jenderal Pajak masih bisa memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melakukan pengangsuran. Nanti disepakati mau diangsur berapa kali. Gitu. Jadi nanti wajib pajak bisa mengangsur karena sudah nggak ada perbedaan. Sudah sepakat sebenarnya dari nilainya sudah sepakat nih, sudah benar nih gitu lah. Cuma untuk membayar sekaligus. Untuk bayar sekaligus nggak bisa. Iya, kalau nanti saya bayarkan pajak 20 juta, berarti nanti ini atapnya satu yang nggak bisa diatapin gitu kan. Nah, seperti itu ya. Ya makanya istilahnya di pajak bisa melakukan memberikan namanya angsuran. Iya, jadi artinya masih ada upaya ya Pak ya, ada upaya untuk membantu ya, membantu para wajib pajak. Jadi ini jangan sampai takut gitu kita ya. Iya, jangan sampai takut. Jadi memang itu ada hak-haknya wajib pajak. Hak-haknya wajib pajak itu kalau memang nggak sepakat dengan petugas pajak bisa melakukan keberatan. Kalau memang, ini terlalu berat nih, bisa meminta pengurangan. Tapi kalau memang itu udah sepakat, nilainya sepakat, itu masih ada lagi namanya hak untuk melakukan pengangsuran. Bisa dilakukan angsuran. Artinya sudah bermacam-macam macam-macam keringanan sudah diberikan oleh pihak Dirjen Pajak ya, agar para wajib pajak ini dapat memenuhi kewajibannya begitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal angsuran Pak, nah ini kalau kayak ini kan ada 10 bulan, 5 bulan gitu. Nah, kalau angsuran ini sendiri, dasar pemberian angsuran itu paling lama berapa, paling sedikit berapa begitu? Jadi biasanya nanti istilahnya di kami ini ada petugas penagihan pajak. Di petugas penagihan pajak ini nanti yang akan menilai. Nanti biasanya kita profiling dari wajib pajaknya. Profilnya kayak gini. Ternyata memang nggak lagi kesulitan keuangan tapi ada yang ini sebenarnya nggak kesulitan keuangan, makanya bisa aja ditolak gitu. Kalau seumpama ini kesulitan keuangan, kira-kira dari profilnya ini bisa berapa bulan? Biasanya sih sekitar maksimal 6 sampai 12 bulan. Biasanya dari petugas pajak gitu. Jadi nanti berbeda-beda memang Bunda. Jadi taksirannya berbeda-beda tergantung dari wajib pajaknya. Jadi nggak bisa kita samakan itu dapat 12 bulan, kenapa saya cuma 3 bulan? Beda karena biasanya yang 3 bulan ini sebenarnya punya kemampuan lebih gitu. Kalau yang selama 12 bulan ya memang lagi kesulitan keuangan gitu Bunda. Iya. Nah, di sini kita ingin menggarisbawahi ya kepada para wajib pajak, artinya jangan sampai kita menghindari pajak karena banyak sekali kemudahan yang sudah diberikan oleh pajak, apalagi dengan aturan yang baru tadi ya, yang dulunya kan tidak ada disebutkan batas waktu 2 tahun ya, sekarang sudah ada 2 tahun begitu ya. Nah, artinya ini juga secara tidak tertulis ini sebenarnya memberikan kemudahan, memberikan peluang begitu ya. Nah, memberikan peluang kepada wajib pajak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini nih benar-benar memberikan inspirasi kepada para wajib pajak. Jadi jangan takut, masih ada banyak upaya-upaya upaya-upaya kemudahan yang dapat diberikan ya oleh pajak ya, oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, lalu misalnya Pak, setelah kita membayarkan pajak ya, nah si warga negara yang membayarkan pajak ini harus melaporkankah bahwa saya sudah bayar nih gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya Pak? Jadi, agar nanti tidak dikejar-kejar sama Mbak Nisa lagi.
Jadi gini Bunda, bahwa kita terkait dengan pelaporan ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau memang wajib pajaknya itu adalah PKP. PKP itu pengusaha kena pajak yang punya kewajiban untuk melapor PPN. Nah, maka atas kewajiban PPN KMS ini dilaporkan juga di SPT masa PPN-nya. Jadi misalnya ini pengusaha PKP saya bangun sendiri. Nah, atas kegiatan bangun sendirinya ini dilaporkan di SPT masa PPN-nya. Tapi bagi masyarakat umum, orang pribadi atau badan yang bukan PKP, bagaimana pelaporannya gitu kan? Bahwa pembayarannya ini sudah menjadi pelaporan. Jadi tidak perlu lapor. Jadi karena apa? Di sistem kami sudah kelihatan Bunda. Jadi kalau Bang Ferry udah bayar, memang udah bayar. Jadi nanti kita perhitungkan. RAB-nya sekian, udah bayarnya sekian. Udah pas nih, nggak ada kurang pajaknya. Gitu. Artinya ketika kita sudah bayar itu sudah secara otomatis ya. Secara otomatis sebagai merupakan bahan laporan. Tidak akan bakal didatangi oleh Mbak Nisa lagi. Mbak Nisa juga capek. Dan mungkin informasi bagi masyarakat juga ya, bahwa kadang orang membangun ini kan Pak, awalnya pembelian tanah. Jadi pembelian tanah tidak termasuk ya, Mbak ya. Betul. Jadi orang berpikir seperti itu Pak. Lain lagi itu. Yang 2,2 tadi Pak. Lain lagi. Di bangunan tadi ya. Ini hanya nilai bangunannya. Iya, banyak masyarakat yang seperti itu. Masyarakat jangan takut karena kalau nilai tanahnya dihitung semakin besar Iya. Jadi perolehan waktu membeli tanahnya itu tidak dihitung. Jadi RAB ini hanya RAB bangunannya. Jadi waktu membuat bangunan biasanya kan dibikinkan RAB ya, RAB bangunannya aja yang akan dikenakan materialnya, buruh mandor-mandornya ya. Iya. Itu yang dikenakan. Iya, itu berarti dihitung juga berdasarkan keseluruhan bahan-bahan dengan upah ya Pak? Upah. Ya, sedangkan si pemilik tidak menarik pajak kan ya dari upah? Enggak. Jadi kalau kita bangun pakai tukang itu, kita bangun sendiri orang pribadi, kita nggak punya kewajiban pemotongan apa-apa Bunda. Artinya tukang-tukang itu tidak tidak dikenakan ya PPh pasal 21 misalnya. Bunda. Kalau kita sebagai orang pribadi bangun ya udah selesai, lepas. Oke, jadi secara keseluruhan yang ini tanggungan oleh si pemilik ya? Si pemilik. Iya. Tapi ada juga kalau orang melalui e-katalog Pak. Katalog kan atau sosialita itu ada juga yang jasa Pak. Oh iya. Jasa itu namanya jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Nah itu biasanya kalau jasa konstruksi kena. Makanya ini ada asas keadilannya. Asas keadilannya kalau kita bangun lewat jasa konstruksi yang dikenakan pajak adalah yang usaha jasa konstruksinya. Jasa konstruksi. Nah, yang pemilik tidak ya? Pemilik kan enggak. Pemilik enggak punya kewajiban untuk bayar PPN KMS, enggak ada. Karena sudah ditanggung oleh jasa konstruksinya. Yang kena pajak adalah jasa konstruksinya. Deal harga gitu ya, kita deal harga tuh include di situ. Nah, tapi kalau umpama ini saya nggak lewat jasa konstruksi nih, langsung saya ini bangun sendiri, ya berarti punya kewajiban PPN KMS. Makanya di situ ada sisi keadilan. Jadi sisi keadilannya apa? Karena lewat jasa konstruksi kena, berarti yang bangun sendiri kalau luas batasannya besar harusnya kena juga gitu. Karena biar apa? Biar adil. Tapi kalau yang bangun kecil-kecil ya wajar lah gitu. Kalau bangun sendiri itu nggak kena itu wajar. Karena bangunnya umpama tipe 21, tipe 36, tipe 72 itu masih wajar kalau dibangun sendiri. Makanya ada batasannya. Tidak serta-merta kalau kegiatan membangun sendiri itu semuanya kena PPN KMS tidak gitu. Nah, lalu ketika bangunan itu memakai jasa konstruksi tadi Pak, artinya yang membayar pajaknya kan konstruksi nih, pajaknya konstruksi. Nah, apakah pelaporannya itu masuk di konstruksi atau masuk di pemilik? Di konstruksi Bunda. Di konstruksi. Jadi makanya kalau waktu kita datangi seumpama ada IMB luas tanahnya sekian, kita pastikan ini dilakukan oleh jasa konstruksi atau ini bangun sendiri gitu. Kalau wajib bilang, oh ini jasa konstruksi, biasanya kami minta siapa rekanannya. Seumpama rekanannya CV ini atau orang pribadi ini. Kami biasanya meminta, makanya di aturan kalau bisa memberikan identitas yang jasa konstruksinya, maka tidak akan dikenakan PPN KMS. Ya, nanti kami akan meminta untuk yang jasa konstruksinya tersebut yang membayarkan pajaknya gitu. Oke, ya. Nah, ini
banyak nih juga Pak pengusaha-pengusaha kita misalnya pemula, Iya. ya yang pemula. Nah, ketika mereka termasuk terkategori gitu ya, terkategori wajib pajak dalam PPN KMS ini, ya, yang memberitahukan ya bahwa mereka harus melakukan pembayaran pajak yang seperti ini, prosedur yang seperti ini, itu dari mana Pak? Ya, jadi makanya ini kita edukasi. Ya, jadi sebenarnya ini karena ini aturannya sudah diundangkan, maka sebenarnya wajib pajak sebenarnya harusnya sudah mengetahui sendiri. Tapi pada dasarnya ya memang kekurang tahuan dari wajib pajak ini yang akhirnya kita harus edukasi. Jadi biasanya nanti petugas pajak yang akan melakukan sosialisasi atau enggak kunjungan ke tempat bangunan-bangunan wajib pajak. Selain itu bisa juga kami melakukan melakukan surat. Melalui surat. Jadi data-data IMB yang sudah masuk yang lebih dari 200 meter biasanya kami akan memberikan surat bahwa ini ada kewajiban untuk terkait dengan PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, nanti wajib pajak akan mengkonfirmasi, oh ya memang ini kami mau melakukan kegiatan bangun sendiri. Oh ini kami melakukan lewat jasa konstruksi. Lah kalau jasa konstruksi berarti tidak ada kewajiban PPN kegiatan membangun sendiri. Yang mengurus berarti jasa konstruksinya semuanya ya Pak? Iya. Oke, Mbak Nisa. Ini tadi seperti yang dikatakan Pak Apri tadi, ini bagi pemula misalnya ya bisa didatangi, bisa melakukan edukasi dan lain sebagainya. Nah, adakah juga upaya dari KP2KP misalnya kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya lembaga pembuat IMB misalnya nih, mengirimkan selebaran, mengirimkan misalnya surat ya, yang di dalamnya mungkin akan ada penyuluhan secara tidak langsung kepada para pembuat IMB itu. Iya. Oke, berarti terkait hubungan ini ya Bunda ya, yang pembuat IMB-nya berarti. Iya, koordinasi dengan lintas sektor. Lintas sektor. Ya, terkait ya. Nah, untuk terkait pengiriman surat itu sendiri karena yang memiliki ketentuan ini kan kami ya Bunda. Nah, jadi kalau untuk pengiriman surat atau misalnya pemberitahuan atau himbauan itu memang kami sendiri yang mengirimkan. Jadi untuk pemberi izin atau dalam hal ini pemerintah daerah itu hanya memberikan data. Oh, data-data ini nih yang memiliki pembangunan misalnya. Nah, berdasarkan data itulah baru kami terbitkan surat gitu. Karena memang itu ketentuan kan dari kami. Iya. Apa tidak ada misalnya ketika tadi kan ada PMK yang baru ya, ada PMK tadi ya, PMK baru. Ketika ada aturan-aturan yang baru begitu ya, pihak KP2KP sendiri misalnya memperbanyak aturan itu atau membuat resume dari aturan itu nih, hal-hal yang penting, hal-hal yang krusial yang perlu digarisbawahi gitu, baru disampaikan atau dikoordinasikan misalnya kepada lembaga atau lintas sektor terkait. Oh iya, kalau untuk hal itu jelas kami lakukan pastinya kan Bunda ya. Karena untuk pemerintah daerah sendiri kan harus mengetahui nih ketentuan apa yang baru. Nah, jadi kami memang melakukan koordinasi itu. Jadi nanti secara rutin itu mungkin akan koordinasi atau kunjungan ke dinas-dinas terkait gitu. Oke. Pak Apri, ini kan pajak ini banyak ya lintas sektor yang berperan, yang berperan di situ begitu. Nah, upaya dari KP2KP sendiri Pak, apakah ada semacam rapat koordinasi tahunan begitu terhadap lintas sektor ini agar kita menyatukan pendapat, kemudian juga mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru, mengeluarkan unek-unek mungkin ya kesulitan-kesulitan dari masing-masing lembaga. Bagaimana? Iya, terima kasih Bunda. Ya, emang ini karena pajak ini lintas sektor ya. Jadi banyak sekali yang harus dikoordinasikan gitu. Nah, emang terkait dengan rapat tahunan kita biasanya koordinasi berdasarkan tema Bunda. Misalnya terkait dengan PBB gitu, kita koordinasi dengan Pemda, kita rapat sesuai dengan memang kebutuhan kita. Jadi kebutuhan sektor mana yang akan kita kita sasar. Biasanya ada prioritas-prioritas yang akan kita sasar. Misalnya kayak PBB kemarin kita tiap tahun ada untuk PBB perkebunan, itu kita tiap tahun ada. Terus kita kemarin kita Jaskon, kita kerjasama dengan PUPR untuk memberikan edukasi terhadap wajib pajak jasa konstruksi, itu kita kerjasamanya dengan PUPR. Lah, memang
kita akan melihat sesuai dengan prioritas mana yang, karena kalau semuanya kita lakukan, ini pertama keterbatasan SDM, yang kedua keterbatasan dana. Jadi akhirnya kita sesuai dengan prioritas mana yang akan kita koordinasikan dulu. Kalau untuk tahun ini memang prioritas kita terkait dengan PBB. PBB terutama perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, itu Bunda. Oke, artinya kontek ya, artinya secara teknis tertentu. Iya. Sehingga bisa lebih detail ya untuk pembahasannya. Baik, karena waktu kebersamaan kita nih, kalau bicara soal pajak nih bayangannya kan angka-angka gitu ya. Jadi kayaknya nih kayak seru aja gitu, kayaknya pengen banyak yang ditanya. Banyak aja gitu yang pengen diketahui ya. Nah, kita berharap para pendengar kita juga agar dapat dengan dulu kan ada kesadaran sendiri ya Pak ya. Nah, kesadaran sendiri, membayarkan pajak sendiri, melaporkan sendiri begitu ya. Artinya tidak perlulah kita untuk sembunyi-sembunyi ya. Nah, termasuk juga sosialisasi kita pada hari ini yang termasuk dari PPN KMS ya. Nah, kalau sudah merasa ternyata saya termasuk nih kategori ini begitu, dan ternyata saya belum membayarkan. Nah, ini segeralah ya untuk membayarkan, karena sekali lagi kita ulangi ya, bahwa kita tahu hasil dari pembayaran pajak ini akan dikembalikan ya kepada kita juga dalam bentuk pembangunan ya. Kemudian upaya-upaya pemerintah yang lain dalam hal ini yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat dan kemudahan ya, fasilitas-fasilitas untuk masyarakat sendiri. Nah, artinya dengan kita membayarkan pajak berarti kita juga ikut membangun. Ikut membangun. Iya. Baik, mudah-mudahan ya apa yang kita perbincangkan ini benar-benar dapat memberikan inspirasi, membuka wawasan pengetahuan, meningkatkan lebih tinggi lagi ya kesadaran dari para wajib pajak ya Pak ya. Iya, terima kasih. Oke, di ujung acara kita nih Pak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih? Harus digarisbawahi. Iya. Yang pertama kami ingin mengedukasi kembali bahwa PPN KMS, PPN kegiatan bangun sendiri ini bukan merupakan pajak baru, namun sudah lama ketentuannya, peraturannya berlaku mulai adanya peraturan, dan dengan adanya peraturan baru tersebut PMK 61 ini merupakan turunan dari Undang-Undang HPP. Kami ingin mengingatkan kembali terkait dengan kewajiban PPN KMS beserta ketentuan terbarunya. Ya, kami harap orang pribadi maupun badan khususnya di tanah laut yang melakukan kegiatan membangun sendiri sesuai kriteria yang kami sampaikan tadi bisa dapat menunaikan kewajibannya, sehingga ini akan menambah penerimaan pundi-pundi pajak dan nanti akan bisa berguna untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Iya. Nah, gitu Bunda. Oke, iya. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan hadir, Mbak Nisa, Pak Apri ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini sekali lagi ya dapat benar-benar memberikan membuka wawasan, pengetahuan dan peningkatan kesadaran. Ya. Nah, itu yang penting ya, dan tadi digarisbawahi oleh Pak Apri bahwa pajak yang kita bayarkan adalah berarti kita ikut membangun ya, dan akan dirasakan kembali ya manfaatnya oleh masyarakat kita. Baik para pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali Pak Apri di lain waktu dan kesempatan, Mbak Nisa, untuk masalah-masalah perpajakan, karena memang masalah perpajakan ini perlu selalu disosialisasikan ya untuk membangun kesadaran ya, mengingatkan kembali juga ya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM di 102,3 di pagi hari ini, dan mohon maaf Pak jika ada yang kurang berkenan di hati Mbak Nisa. Iya, kita berpisah sampai di sini. Iya, mudah-mudahan ini benar-benar memberikan dampak yang sangat signifikan ya terhadap penerimaan pajak, khususnya hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan.